Nama, dalam kesendirian diri belajar berpikir tentang sesuatu. Sesuatu yang diri pikirkan tentang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, semua makhluk punya nama. Manusia punya nama, tumbuhan punya nama, hewan punya nama, bebatuan punya nama, mineral punya nama, makhluk-makhluk yang di langit punya nama. Begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya mempunyai nama. Dalam suatu nama pasti ada sesuatu yang melekat di dalamnya. Yang melekat di dalamnya tersebut adalah isinya. Isinya nama itu bermacam-macam, isinya juga suatu nama, bisa berupa bentuk, bisa berupa warna, bisa berupa rasa, bisa berupa kandungan, bisa berupa sifat, bisa berupa gelar dan nama-nama isi lainnya. Contohnya, manusia, namanya manusia, punya fungsi dan tugas masing-masing, punya perjalanan masing-masing, punya peran masing-masing. Manusia punya nama identitas. Selain nama identitas yang diberikan oleh orang tua, masih banyak nama-nama lainnya. Yang namanya manusia isinya berbagai macam makhluk yang mempunyai nama masing-masing. Ada yang namanya hati, mulut, hidup, mata, tangan, kepala, rambut, otak, telinga, kaki dan nama-nama organ tubuh lainnya. Semua makhluk yang punya nama itu ada isinya yang punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Semua itu berkaitan dengan fungsi dan tugasnya manusia. Berkaitan juga dengan perannya di dalam perjalanan manusia menjalani hidup. Mau punya nama gelar yang baik atau yang jelek tergantung dirimu. Hati, namanya hati, punya fungsi dan tugas. Di dalam hati ada nafsu, ada niat, ada keinginan, ada rasa, ada perasaan, ada prasangka, ada filter, ada keyakinan, ada keimanan. Mau digunakan untuk hal yang positif atau negatif tergantung dirimu. Otak, namanya otak, punya fungsi dan tugas untuk berpikir. Di dalam otak isinya, akal pikiran, ada otak kiri, ada otak kanan, ada saraf-saraf, ada memori, bisa membaca, bisa membayangkan, bisa menggambarkan, bisa meraba, bisa mengingat, bisa merekam, dan lain-lain. Mau digunakan dan dimanfaatkan untuk apa akal pikiranmu. Mulut, namanya mulut, punya fungsi dan tugas untuk berkata-kata, makan dan minum. Di dalam mulut isinya berbagai macam. Ada bibir atas, ada bibir bawah, ada gigi, ada lidah, ada saraf, bisa merasakan rasa, bisa menggigit, bisa mengunyah. Mau digunakan dan dimanfaatkan untuk melakukan apa dari mulutmu tergantung dirimu. Hidung, namanya hidung, punya fungsi dan tugas untuk nafas kehidupan. Di dalam hidung isinya, hidung bagian kiri dan kanan, ada bulu hidung, ada filter, ada saraf. Mau digunakan dan dimanfaatkan untuk apa nafas kehidupan itu, untuk melakukan yang baik atau yang buruk tergantung dirimu. Mata, namanya mata, punya fungsi dan tugas untuk melihat memperhatikan. Di dalam nama mata, ada alis, ada kornea, ada pupil, dan lain-lain. Mau digunakan dan dimanfaatkan mata yang ada padamu. Dan nama-nama makhluk lainnya yang ada pada manusia. Kalau fungsi dan tugasnya seringkali digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka dirimu mendapat nama gelar atau sebutan yang baik. Akan tetapi kalau sebaliknya maka dirimu akan diberi gelar atau sebutan sesuatu yang tidak baik. Nama yang diberikan oleh orang lain karena perbuatanmu itu adalah nama aslimu. Nama
asli itu timbul dari sikap dan perbuatanmu dalam menjalani. Cari dan raihlah nama asli dengan sikap dan perbuatanmu yang baik dan benar. Contoh yang lain, telur. Namanya telur. Isinya telur apa saja. Isinya telur semua, ada yang namanya cangkang, ada yang namanya putih telur, ada yang namanya kuning telur. Di dalam nama-nama tersebut isinya mempunyai nama masing-masing. Isi di dalamnya ada kandungannya, ada fungsinya, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Ada yang namanya vitamin, ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein. Fungsinya untuk ini, fungsinya untuk itu, kegunaannya untuk ini, kegunaannya untuk itu, manfaatnya untuk ini, manfaatnya untuk itu, dan berbagai macam nama-nama lainnya. Diri sebagai manusia, diri punya nama. Ada nama yang diberikan oleh orang tua, ada nama panggilan, ada nama gelar, nama sebutan, dan nama-nama lainnya. Nama yang diberikan oleh orang tua itu hanyalah nama identitas, bukan nama aslinya. Nama asli itu adalah suatu nama gelar yang diberikan oleh orang lain. Nama gelar yang dimaksud adalah suatu nama gelar karena suatu perbuatan yang sering dan senang dilakukan oleh orang tersebut. Seseorang orang yang senang berbagi diberikan nama gelar dermawan. Seseorang orang yang senang menolong diberi nama penolong. Nama gelar yang lainnya seperti seorang penyayang, penyabar, pemaaf, orang yang adil, orang yang bijak, orang yang baik, orang soleh. Orang-orang tersebut dikenal di masyarakat dengan gelar karena perbuatannya. Di masyarakat terkadang menyebut gelar karena perbuatannya. Bapak itu orangnya dermawan, bapak itu orangnya baik, bapak itu orangnya penyayang, bapak itu orangnya penyabar, bapak itu orangnya bijaksana, bapak itu seorang pemaaf, orang itu orang yang beriman, bapak itu orang yang soleh, orang itu akhlaknya baik, orang itu budi pekertinya baik, orang itu beradab. Nama gelar atau nama panggilan yang baik itulah nama yang sebenarnya atau nama aslinya. Nama asli itu bukan nama yang tertulis di KTP. Nama asli itu timbul karena sesuatu perbuatan yang sering dilakukannya. Nama asli itu sebagai indikator tentang sifat dan perbuatan kita dalam menjalani hidup. Untuk itu koreksilah tentang perbuatan-perbuatan kita, karena semua perbuatan itu ada balasannya. Yang berbuat baik akan ada balasannya, yang berbuat buruk akan ada balasannya. Apakah diri sudah punya nama gelar yang diberikan oleh orang lain karena perbuatan baikmu atau amalan solehmu? Perbedaan mencari nama dengan mendapat nama atau mendapat gelar. Mencari nama itu melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk dirinya. Yang mencari nama itu umumnya melakukannya bukan karena menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ia lakukan bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, melainkan untuk dirinya. Oleh karena itu orang yang melakukan sesuatu karena dirinya bukan karena Allah disebut perbuatan riya. Mendapat nama atau mendapat gelar atau sebutan. Mendapat nama atau mendapat gelar itu adalah diberi nama gelar atau sebutan oleh orang lain karena sikap dan perbuatanmu dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jangan sekedar punya nama identitas saja, cetaklah nama gelarmu yang baik dengan mengaplikasikan perbuatan kasih sayangmu.